Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah engkau berhenti sejenak, benar-benar berhenti, bukan hanya tubuhmu, tapi juga pikiranmu, lalu mendengarkan sesuatu yang selama ini selalu ada, namun hampir tak pernah kau sadari? Nafasmu sendiri. Bukan sekadar hirupan udara, bukan sekadar proses tubuh untuk bertahan hidup, tapi sesuatu yang jauh lebih dalam, lebih halus, dan lebih misterius dari yang selama ini kau bayangkan. Coba sekarang, tanpa tergesa, tanpa berpikir, rasakan satu tarikan nafas yang masuk ke dalam dirimu. Dan kemudian, hembuskan perlahan. Di antara dua gerakan sederhana itu, ada sesuatu yang selama ini tersembunyi. Sesuatu yang tidak pernah pergi, sesuatu yang selalu hadir, bahkan ketika engkau lupa, bahkan ketika engkau jam. Pernahkah terlintas dalam hatimu bahwa mungkin setiap tarikan nafas itu bukan hanya tentang oksigen, tapi tentang izin? Izin untuk hidup. Izin untuk tetap ada. Izin yang diberikan oleh Allah setiap detik, tanpa henti, tanpa engkau minta. Dan setiap hembusan, bukan sekadar pelepasan udara, tapi pengembalian, penyerahan, sesuatu yang sebenarnya tidak pernah benar-benar menjadi milikmu. Lalu, jika setiap nafas adalah pemberian, dan setiap hembusan adalah pengembalian, maka di manakah dirimu sebenarnya berada? Disinilah perjalanan itu dimulai. Selama ini, kita diajarkan untuk mencari Allah, ke tempat-tempat yang jauh, ke langit yang tinggi, ke doa-doa yang panjang, ke ibadah yang kita bangun dengan penuh usaha. Kita berjalan, kita mencari, kita mengetuk, seolah-olah dia berada di kejauhan, menunggu untuk ditemukan. Namun pernahkah engkau berpikir, bagaimana jika yang kau cari itu, sebenarnya tidak pernah jauh? Bagaimana jika selama ini, yang kau kejar di luar, justru sudah berada di dalam dirimu sendiri? Lebih dekat dari yang bisa kau bayangkan. Lebih dekat dari urat lehermu. Bahkan lebih dekat dari nafas yang keluar dan masuk tanpa pernah kau sadari. Ya, nafasmu. Sesuatu yang paling sederhana, paling biasa, paling sering kau abaikan. Ternyata menyimpan rahasia yang paling dalam. Setiap kali engkau menarik nafas, ada kehidupan yang masuk ke dalam dirimu, tanpa engkau ciptakan, tanpa engkau kendalikan. Dan setiap kali engkau menghembuskannya, ada sesuatu yang kembali kepada sumbernya, tanpa bisa kau tahan, tanpa bisa kau miliki. Jika engkau benar-benar merenungkan ini, perlahan, dengan hati yang jujur, akan muncul satu kesadaran yang mengguncang, bahwa hidup ini bukan milikmu, bahwa bahkan untuk bernafas pun, engkau tidak memiliki kuasa penuh. Lalu siapakah yang menggerakkannya? Siapakah yang memberinya izin, detik demi detik, tanpa pernah terlambat, tanpa pernah berhenti? Disinilah rahasia itu mulai terbuka. Allah tidak hanya ada di tempat yang kau bayangkan suci. Dia tidak hanya hadir dalam doa-doa yang panjang. Dia tidak hanya dekat ketika engkau menangis dalam sujud, tapi dia hadir di setiap nafasmu, di setiap udara yang menyentuh paru-parumu, di setiap hembusan yang keluar dari dadamu, begitu dekat, begitu halus, sampai-sampai manusia sering tidak menyadarinya. Kita terlalu sibuk mencari yang jauh, hingga lupa merasakan yang dekat. Kita terlalu fokus pada bentuk, hingga melewatkan makna. Padahal, jika engkau benar-benar diam, benar-benar hadir, dan mulai mendengarkan nafasmu sendiri, engkau akan merasakan sesuatu yang berbeda. Sebuah kehadiran, yang tidak bersuara, tapi terasa. Yang tidak terlihat, tapi nyata. Yang tidak jauh, tapi selama ini tertutup oleh kesibukan dan kelalaian. Dan mungkin, selama ini, yang kau cari di luar sana, yang kau kejar dalam perjalanan panjang hidupmu, yang kau pinta dalam doa-doamu,
Sebenarnya sudah bernafas bersamamu sejak awal. Tidak pernah meninggalkanmu. Tidak pernah menjauh darimu. Hanya saja, engkau belum benar-benar hadir untuk menyadarinya. Maka sebelum engkau melangkah lebih jauh, sebelum engkau mencari jawaban kemana-mana, sebelum engkau bertanya tentang jalan menuju Allah, berhentilah sejenak. Kembalilah ke sesuatu yang paling dekat denganmu, nafasmu sendiri. Dengarkan ia, rasakan ia, dan biarkan ia membimbingmu, karena bisa jadi, di sanalah pintu pertama menuju tauhid yang sejati mulai terbuka. Dan dari sanalah, perjalanan ini akan dimulai, menuju sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata, namun bisa dirasakan oleh hati yang benar-benar hidup. Sekarang, setelah engkau mulai menyadari nafasmu, jangan buru-buru melangkah. Tetaplah di sana, di dalam keheningan yang sederhana itu. Karena di balik sesuatu yang tampak biasa, tersembunyi rahasia yang tidak pernah biasa. Nafas, bukan hanya tanda bahwa engkau hidup. Ia adalah tanda bahwa Allah masih mengizinkanmu hidup. Setiap tarikan yang masuk ke dalam dadamu, bukan sekadar udara yang mengisi paru-paru, tapi sebuah keputusan dari langit, sebuah izin yang tidak pernah terlambat, tidak pernah keliru. Engkau tidak pernah tahu, apakah nafas berikutnya akan datang atau tidak. Namun selama ia masih datang, itu berarti kasih sayang Allah masih mengalir kepadamu. Tanpa engkau minta, tanpa engkau sadari, tanpa engkau mampu membalasnya. Maka setiap kali engkau menarik nafas, sebenarnya engkau sedang menerima sebuah rahmat. Rahmat yang begitu dekat, hingga sering tak dianggap sebagai sesuatu yang luar biasa. Padahal, jika satu tarikan itu saja ditahan, maka seluruh dunia yang kau kenal akan lenyap dari kesadaranmu. Begitulah lembutnya cara Allah menjaga hidupmu. Tidak dengan suara keras, tidak dengan peringatan yang menakutkan, tapi dengan sesuatu yang begitu halus, sehingga hanya hati yang sadar yang mampu merasakannya. Dan ketika nafas itu keluar, ketika engkau menghembuskannya kembali, sadarkah engkau bahwa itu adalah bentuk penyerahan? Bahwa apa yang masuk bukan milikmu, dan apa yang keluar pun bukan milikmu. Engkau hanya menjadi tempat lewatnya. Tempat singgah sementara, bagi sesuatu yang berasal darinya, dan kembali kepadanya. Tarikan adalah penerimaan. Hembusan adalah penyerahan. Di antara keduanya, hidup berjalan. Namun manusia sering lupa, ia merasa memiliki hidupnya. Ia merasa mengendalikan waktunya. Ia merasa berkuasa atas dirinya sendiri. Padahal, untuk sekadar bernafas saja, ia tidak mampu menjamin. Disinilah rahasia itu mulai terasa. Bahwa nafas bukan hanya proses biologis, ia adalah bahasa. Bahasa yang tidak menggunakan kata, tapi berbicara langsung kepada hati. Setiap tarikan, seolah berkata, aku masih memberimu kesempatan. Setiap hembusan, seolah berbisik, kembalikan semua kepadaku. Begitu lembut, begitu halus, hingga hanya jiwa yang tenang yang mampu mendengarnya. Dan jika engkau benar-benar hadir, benar-benar menyadari setiap gerakan nafas itu, maka engkau akan menemukan satu hal yang selama ini tersembunyi. Bahwa nafasmu sedang berzikir. Tanpa suara, tanpa huruf, tanpa engkau sadari. Tarikan itu membawa satu nama, Allah. Dan hembusan itu mengalirkan satu rahasia, Hu. Allah, Hu. Allah, Hu. Terus berulang, tanpa henti. Sejak engkau dilahirkan, hingga suatu saat nanti engkau menghembuskan nafas terakhir. Zikir yang tidak pernah putus. Zikir yang tidak membutuhkan lisan. Zikir yang tidak perlu dihafal. Karena ia sudah menjadi bagian dari dirimu. Namun sayangnya, manusia sering hidup tanpa menyadarinya. Ia bernafas, tapi tidak hadir. Ia hidup, tapi tidak merasakan. Ia bergerak, tapi tidak mengenal siapa yang menggerakkannya. Padahal, jika ia mau diam sejenak dan mendengarkan, ia akan menyadari bahwa seluruh hidupnya sebenarnya adalah zikir yang sedang berlangsung. Dan disitulah tauhid mulai tumbuh. Bukan dari teori, bukan dari kata-kata, tapi dari kesadaran yang hidup di dalam dirinya sendiri.
bahwa tidak ada satupun nafas yang terjadi tanpa kehendak Allah, bahwa tidak ada satupun hembusan yang keluar di luar izinnya. Dan ketika kesadaran ini mulai mengakar, perlahan, cara pandangmu terhadap hidup akan berubah. Engkau tidak lagi melihat hidup sebagai milikmu, tapi sebagai titipan. Bukan sebagai sesuatu yang harus kau kuasai, tapi sesuatu yang harus kau jaga dengan penuh kesadaran. Karena setiap nafas adalah pinjaman, dan setiap pinjaman, suatu saat akan diminta kembali. Maka bagaimana mungkin engkau bisa sombong atas sesuatu yang bahkan bukan milikmu? Bagaimana mungkin engkau merasa berkuasa atas sesuatu yang tidak bisa kau tahan walau hanya beberapa detik? Disinilah hati mulai melembut, ego mulai merendah, dan jiwa mulai belajar tunduk. Bukan karena dipaksa, tapi karena melihat kenyataan yang begitu jelas. Bahwa hidup ini sepenuhnya bergantung pada sesuatu yang tidak pernah bisa kau kendalikan. Dan sesuatu itu adalah nafasmu. Maka jika engkau ingin mengenal Allah, jangan mulai dari sesuatu yang jauh. Mulailah dari yang paling dekat. Dari sesuatu yang selalu bersamamu, dari sesuatu yang tidak pernah meninggalkanmu, dari sesuatu yang terus berzikir, walau engkau lupa. Nafasmu sendiri. Rasakan setiap tarikannya sebagai rahmat. Rasakan setiap hembusannya sebagai penyerahan. Dan biarkan kesadaran itu tumbuh perlahan, tanpa dipaksa, tanpa dikejar, hingga suatu saat, engkau tidak lagi hanya bernafas, tapi benar-benar hidup dalam setiap nafas itu. Dan ketika itu terjadi, engkau akan mulai memahami bahwa tauhid bukan sesuatu yang jauh di langit, tapi sesuatu yang sangat dekat, sedekat nafas yang keluar dan masuk dalam dirimu. Dan dari sanalah, perjalananmu akan masuk lebih dalam lagi, menuju pemahaman yang lebih halus, tentang apa arti menerima, dan apa arti melepaskan, dalam setiap tarikan, dan setiap hembusan. Sekarang, ketika engkau mulai menyadari bahwa setiap nafas adalah rahmat, jangan berhenti hanya pada kesadaran. Masuklah lebih dalam, karena di balik tarikan dan hembusan itu, tersembunyi sebuah jalan. Jalan yang tidak terlihat, namun bisa dirasakan. Jalan yang tidak membutuhkan langkah kaki, tapi membutuhkan kehadiran hati. Yaitu jalan tauhid yang sejati. Perhatikan baik-baik, setiap kali engkau menarik nafas, ada sesuatu yang sedang terjadi. Bukan hanya udara yang masuk, tapi sebuah penerimaan. Engkau menerima hidup apa adanya, tanpa memilih, tanpa menolak. Udara yang masuk tidak bertanya, apakah engkau sedang bahagia atau terluka. Ia tetap datang, dengan kasih yang sama. Dan disitulah pelajaran pertama dimulai. Bahwa tarikan nafas adalah latihan menerima takdir. Apapun yang datang dalam hidupmu, sejatinya sama seperti udara itu. Ia datang tanpa meminta izin dari keinginanmu. Kadang ia membawa kebahagiaan, kadang ia membawa kesedihan. Namun seperti nafas, semuanya tetap harus diterima. Karena jika engkau menolak udara yang masuk, engkau tidak bisa hidup. Dan jika engkau menolak takdir yang datang, jiwamu akan sesak. Maka belajarlah dari tarikan nafas, terimalah. Bukan dengan keterpaksaan, tapi dengan kesadaran bahwa setiap yang datang, datang dari Allah. Lalu, perhatikan hembusan. Saat udara itu keluar, ia pergi tanpa membawa apapun. Tidak membawa rasa memiliki. Tidak membawa sisa kesombongan. Ia hanya kembali dengan tenang. Dan disitulah pelajaran kedua dimulai. Bahwa hembusan adalah latihan melepaskan. Melepaskan keinginan. Melepaskan keterikatan. Melepaskan segala sesuatu yang selama ini engkau genggam terlalu erat. Karena pada akhirnya, tidak ada yang bisa kau tahan. Tidak ada yang benar-benar bisa kau miliki. Semua akan pergi, sebagaimana nafas yang keluar dari dadamu. Jika engkau menahannya, engkau akan sesak. Jika engkau mengikhlaskannya, engkau akan tenang. Maka dalam satu tarikan, engkau belajar menerima. Dalam satu hembusan, engkau belajar melepaskan. Dua gerakan sederhana, namun mengandung seluruh rahasia kehidupan. Dan di antara keduanya, ada satu ruang. Ruang hening, yang hampir tidak terasa. Namun disitulah, rahasia terbesar tersembunyi. Di sanalah pertemuan terjadi. Pertemuan antara hamba,
dan Tuhannya. Jika engkau mampu hadir di ruang itu, maka engkau tidak hanya bernafas. Engkau sedang menyaksikan. Menyaksikan bahwa hidup ini bukan tentang menguasai, tapi tentang menyerahkan. Bukan tentang memiliki, tapi tentang kembali. Dan perlahan, tanpa engkau sadari, nafasmu mulai berubah menjadi zikir. Bukan zikir yang diucapkan oleh lisan, tapi zikir yang hidup di dalam kesadaran. Setiap tarikan menjadi pengakuan, Inna lillahi, bahwa segala sesuatu berasal darinya. Dan setiap hembusan menjadi kesaksian, Wa inna ilaihi raji'un, bahwa segala sesuatu akan kembali kepadanya. Inna lillahi, wa inna ilaihi raji'un, terus berulang, dalam diam, dalam gerak yang tak pernah berhenti, dalam nafas yang selama ini kau anggap biasa. Jika engkau benar-benar meresapinya, hidupmu akan berubah. Engkau tidak lagi melihat peristiwa sebagai kebetulan, tidak lagi melihat kehilangan sebagai kehancuran, tidak lagi melihat ujian sebagai beban. Karena engkau tahu, sebagaimana nafas datang dan pergi, begitu pula segala sesuatu dalam hidupmu. Datang karena Allah, pergi karena Allah, dan engkau berada di tengah-tengahnya, sebagai saksi, sebagai hamba, yang belajar untuk menerima dan melepaskan. Di titik ini, tauhid tidak lagi menjadi konsep, ia menjadi pengalaman. Ia hidup di dalam setiap detik keberadaanmu. Engkau makan dalam kesadaran. Engkau berjalan dalam kesadaran. Engkau diam dalam kesadaran. Karena setiap nafas yang mengalir mengingatkanmu bahwa engkau tidak pernah terpisah darinya. Dan ketika kesadaran ini semakin dalam, engkau akan berhenti melawan hidup. Engkau tidak lagi menuntut, tidak lagi memaksa, tidak lagi ingin mengatur segalanya sesuai keinginanmu. Karena engkau telah melihat bahwa bahkan nafas pun tidak berjalan atas kehendakmu. Lalu bagaimana mungkin engkau ingin mengendalikan seluruh hidup? Maka yang tersisa hanyalah satu, kepasrahan. Bukan kepasrahan yang lemah, tapi kepasrahan yang penuh kesadaran bahwa setiap yang terjadi adalah bagian dari kehendaknya, dan engkau memilih untuk berjalan bersamanya. Seperti udara yang mengalir tanpa melawan arah. Seperti nafas yang masuk dan keluar tanpa perlawanan. Disitulah ketenangan mulai tumbuh. Bukan karena hidup menjadi mudah, tapi karena hatimu tidak lagi menolak. Dan ketika hati tidak lagi menolak, segala sesuatu terasa ringan. Segala sesuatu terasa cukup. Karena engkau tidak lagi hidup dalam keinginan, tapi dalam penerimaan. Tidak lagi hidup dalam ketakutan, tapi dalam kepercayaan. Dan semua itu dimulai dari sesuatu yang sangat sederhana, nafas. Maka jangan remehkan tarikan dan hembusan itu, karena di sanalah Allah sedang mengajarkanmu tentang arti hidup yang sebenarnya, tentang arti menerima dan arti kembali. Dan ketika engkau terus berjalan dalam kesadaran ini, perlahan satu tabir lagi akan terbuka tentang dari mana sebenarnya nafas itu berasal. Dan apa kaitannya dengan ruh yang ada di dalam dirimu? Di sanalah perjalanan ini akan semakin dalam, menuju rahasia yang lebih halus, yang tidak lagi hanya tentang hidup, tapi tentang asal kehidupan itu sendiri. Kini, setelah engkau mulai memahami bahwa setiap tarikan adalah penerimaan, dan setiap hembusan adalah penyerahan, izinkan dirimu melangkah lebih dalam lagi. Lebih dalam dari sekadar kesadaran, masuk ke asal. Ke sebuah momen yang tidak pernah engkau ingat, namun selalu engkau bawa di dalam dirimu. Sebuah momen suci, ketika kehidupan pertama kali disentuhkan kepadamu. Saat itu, tubuhmu belum bergerak, jasadmu masih diam, namun sesuatu terjadi, sesuatu yang mengubah tanah menjadi hidup, yang mengubah bentuk menjadi kesadaran, yang mengubah ketiadaan menjadi aku. Saat itulah, ruh ditiupkan. Dan sejak detik itu, nafas tidak lagi sekadar udara. Ia menjadi jejak dari tiupan ilahi. Jejak yang terus berulang, dalam setiap tarikan dan hembusan yang kau alami hari ini. Maka setiap kali engkau bernafas, sesungguhnya engkau sedang mengulang kembali peristiwa itu. Peristiwa awal kehidupanmu. Peristiwa ketika Allah menghidupkanmu, tanpa perantara, tanpa bantuan,
hanya dengan kehendaknya. Sadarkah engkau bahwa nafas yang sekarang keluar masuk dalam dirimu bukan sekadar milik tubuhmu? Ia adalah warisan. Warisan dari ruh yang pernah ditiupkan. Warisan dari asal yang suci, yang sering kau lupakan. Namun dunia, dengan segala hiruk-pikuknya, perlahan menutup kesadaran itu. Nafas yang seharusnya menjadi pengingat, berubah menjadi kebiasaan. Ruh yang seharusnya menjadi cahaya, tertutup oleh keinginan. Dan manusia, mulai hidup tanpa mengenal asalnya. Ia berjalan, tanpa tahu dari mana ia datang. Ia bernafas, tanpa tahu siapa yang memberinya hidup. Padahal setiap hela nafas itu, membawa satu pesan yang sama. Aku berasal darinya. Dan setiap hembusan itu, membawa satu kebenaran yang pasti. Aku akan kembali kepadanya. Namun hanya hati yang terjaga, yang mampu mendengarnya. Jika engkau berhenti sejenak, menutup matamu, dan menarik nafas dengan kesadaran penuh, bahwa ini bukan sekadar udara, tapi jejak dari tiupan Tuhan, maka akan muncul rasa yang tidak biasa. Sebuah getaran halus, yang menyentuh bagian terdalam dari dirimu. Rasa haru, rasa kecil, dan mungkin, tanpa engkau sadari, air mata akan jatuh. Bukan karena sedih, tapi karena engkau baru saja menyadari sesuatu yang selama ini tersembunyi. Bahwa engkau tidak pernah benar-benar terpisah darinya. Engkau hidup di dalam nafas yang berasal darinya. Sebagaimana ikan hidup di dalam air, tanpa pernah keluar darinya. Begitulah engkau, hidup di dalam nafasnya, tanpa pernah benar-benar terpisah. Namun manusia sering merasa sendiri, merasa jauh, merasa ditinggalkan. Padahal yang jauh bukanlah Allah, tapi kesadarannya. Ia lupa bahwa setiap detik, ada sesuatu yang terus menghubungkannya dengan Sang Pencipta. Nafas yang datang tanpa ia ciptakan, yang pergi tanpa ia kuasai. Disinilah kesadaran itu mulai tumbuh, bahwa nafas bukan milikmu. Ia adalah amanah, sesuatu yang dititipkan, untuk mengingatkanmu tentang siapa dirimu sebenarnya. Dan kepada siapa engkau akan kembali. Engkau tidak bisa menahannya, tidak bisa mempercepatnya, tidak bisa menundanya. Ia datang, sesuai kehendaknya. Ia pergi, sesuai waktu yang telah ditetapkan. Maka bagaimana mungkin engkau merasa memiliki hidupmu? Bagaimana mungkin engkau merasa berkuasa atas dirimu? Jika untuk bernafas saja, engkau sepenuhnya bergantung. Di titik ini, ego mulai melemah. Rasa memiliki mulai luruh. Dan yang tersisa, hanyalah kesadaran. Bahwa hidup ini, sepenuhnya berada di bawah kehendak Allah. Tidak ada yang bergerak tanpa izinnya. Tidak ada yang terjadi di luar pengetahuannya. Bahkan satu hembusan kecil pun, telah ditetapkan. Dan ketika kesadaran ini benar-benar meresap, cara pandangmu terhadap dunia akan berubah. Engkau tidak lagi melihat hidup sebagai perjuangan untuk menguasai, tapi sebagai perjalanan untuk memahami. Engkau tidak lagi melihat dirimu sebagai pusat, tapi sebagai bagian. Bagian dari sesuatu yang lebih besar, lebih luas, dan lebih dalam. Engkau mulai merasakan bahwa nafasmu bukan hanya milikmu. Ia terhubung dengan seluruh ciptaan. Dengan angin yang berhembus, dengan daun yang bergerak, dengan ombak yang berdebur, dengan seluruh makhluk yang hidup dan berzikir. Karena sesungguhnya, seluruh alam semesta sedang bernafas. Seluruh alam semesta sedang berzikir. Dengan cara yang berbeda, dengan bahasa yang tidak sama, namun menuju satu tujuan, Allah. Dan ketika engkau bernafas dengan kesadaran itu, engkau tidak lagi merasa terpisah. Engkau menjadi bagian dari zikir besar itu. Bagian dari orkestra semesta, yang terus memujinya, tanpa henti. Nafasmu menjadi satu nada dalam simfoni ilahi yang tidak pernah berhenti. Dan disitulah makrifat mulai terbuka, bukan sebagai pengetahuan, tapi sebagai pengalaman. Engkau tidak lagi hanya percaya, tapi merasakan bahwa hidup ini bukan milikmu, bahwa nafas ini bukan milikmu, bahwa bahkan dirimu bukan milikmu. Semua adalah miliknya, dan engkau hanyalah tempat lewatnya rahasia itu. Wadah sementara bagi tiupan yang suci.
Namun justru disitulah keindahannya. Karena meskipun engkau bukan pemilik, engkau dipilih. Dipilih untuk merasakan, dipilih untuk menyadari, dipilih untuk kembali. Maka jangan sia-siakan nafas itu. Jangan biarkan ia berlalu tanpa makna. Karena setiap hela adalah undangan. Dan setiap hembusan adalah panggilan untuk kembali mengenal asalmu. Dan ketika engkau terus berjalan dalam kesadaran ini, perlahan, satu pintu lagi akan terbuka. Tentang bagaimana menghadirkan Allah. Bukan hanya dalam pemahaman, tapi dalam setiap detik kesadaranmu. Dalam setiap gerak, dalam setiap diam, dalam setiap nafas, yang kini mulai berubah. Dari sekadar kehidupan, menjadi kehadiran. Kini, setelah engkau mulai menyadari bahwa nafas adalah jejak dari tiupan ilahi, perjalanan ini memasuki satu ruang yang lebih dalam. Ruang kehadiran. Bukan lagi sekadar memahami, tapi mengalami. Bukan lagi sekadar mengetahui, tapi merasakan. Karena ada satu kebenaran yang sering kita dengar, namun jarang benar-benar kita sadari. Bahwa Allah lebih dekat dari urat lehermu. Bukan sekadar kalimat, bukan hanya ayat yang dibaca, tapi realitas yang bisa dirasakan jika engkau benar-benar hadir. Coba rasakan kembali nafasmu, udara yang masuk, menyentuh bagian terdalam tubuhmu, lalu keluar dengan lembut, tanpa suara. Di sanalah kedekatan itu terjadi. Bukan di tempat yang jauh, bukan di langit yang tinggi, tapi di dalam dirimu sendiri. Begitu dekat, begitu halus, hingga sering tidak terasa oleh hati yang sibuk. Kesibukan pikiran menutup kehadiran. Kegelisahan menghalangi rasa. Dan tanpa disadari, manusia hidup jauh, bukan karena Allah menjauh, tapi karena ia tidak hadir. Padahal, setiap nafas adalah jembatan. Jembatan antara jasad dan ruh. Antara dunia luar dan dunia dalam. Antara yang terlihat dan yang tak terlihat. Di setiap tarikan, tubuhmu hidup. Di setiap hembusan, ruhmu bergerak. Dan di antara keduanya, ada satu ruang, ruang keheningan, tempat di mana kehadiran Allah bisa dirasakan, tanpa kata, tanpa bentuk. Jika engkau mampu hadir di sana, maka engkau akan memahami bahwa zikir bukan sekadar ucapan. Bukan hanya lantunan tasbih di lisan, tapi sesuatu yang jauh lebih dalam, sesuatu yang hidup di dalam kesadaran. Zikir nafas. Zikir yang tidak terdengar, tapi menggema di dalam jiwa. Setiap tarikan mengingatkanmu padanya. Setiap hembusan mengembalikanmu kepadanya. Tanpa suara, tanpa gerakan, namun penuh makna. Dan ketika zikir itu mulai hidup, perlahan hidupmu akan berubah. Engkau tidak lagi memisahkan antara ibadah dan kehidupan. Karena engkau mulai menyadari bahwa setiap nafas adalah ibadah. Saat engkau berjalan, engkau berzikir. Saat engkau bekerja, engkau berzikir. Bahkan saat engkau diam, engkau tetap berzikir. Karena nafasmu tidak pernah berhenti. Dan selama nafas itu hidup, zikir itu juga hidup. Di titik ini, tidak ada lagi batas antara dunia dan akhirat. Semua menjadi satu. Semua menjadi jalan menuju Allah. Engkau tidak perlu menunggu waktu tertentu untuk dekat, tidak perlu menunggu tempat tertentu untuk merasakan kehadirannya. Karena setiap detik, setiap ruang, setiap keadaan adalah kesempatan. Kesempatan untuk hadir. Kesempatan untuk sadar. Kesempatan untuk merasakan bahwa dia tidak pernah jauh. Namun ada satu hal yang harus engkau pahami, bahwa nafas juga adalah cermin. Cermin dari apa yang ada di dalam hatimu. Jika hatimu gelisah, nafasmu akan terasa berat. Jika hatimu tenang, nafasmu akan mengalir lembut. Ia tidak pernah berdusta. Ia menunjukkan apa yang tersembunyi. Apa yang tidak terlihat oleh orang lain, namun nyata di dalam dirimu. Maka ketika engkau mulai memperhatikan nafasmu, engkau sebenarnya sedang membaca keadaan hatimu sendiri. Dan disitulah penyadaran itu terjadi. Bahwa masalah bukan di luar, tapi di dalam. Bahwa kegelisahan bukan karena dunia, tapi karena jarak dari kesadaran akan Allah. Dan kabar baiknya, jarak itu bisa dipulihkan.
bukan dengan berlari, bukan dengan mencari jauh, tapi dengan kembali kepada nafasmu, kembali kepada kesadaran, kembali kepada kehadiran. Ketika engkau menarik nafas dengan sadar, dan menghembuskannya dengan penuh keikhlasan, perlahan, hatimu akan berubah. Yang keras, menjadi lembut. Yang gelisah, menjadi tenang. Yang jauh, menjadi dekat. Bukan karena dunia berubah, tapi karena engkau mulai hadir. Dan ketika kehadiran itu semakin dalam, engkau akan merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Seolah-olah waktu melambat, pikiran menjadi hening, dan ada rasa damai yang tidak bergantung pada apapun. Damai yang tidak datang dari luar, tapi muncul dari dalam. Dari kesadaran bahwa engkau tidak sendiri, bahwa setiap detik hidupmu diiringi oleh kehadirannya. Dan ketika engkau sampai di titik ini, engkau mulai memahami satu hal yang sangat dalam, bahwa ihsan bukan sesuatu yang jauh. Ia bukan hanya tentang melihat Allah atau merasa diawasi, tapi tentang hadir. Hadir dalam setiap nafas, hadir dalam setiap gerak, hadir dalam setiap detik kehidupan. Sehingga engkau hidup, bukan sekadar menjalani waktu, tapi merasakan kehadiran. Dan ketika kehadiran itu menjadi bagian dari dirimu, maka hidupmu akan berubah menjadi ibadah yang utuh. Tanpa jeda, tanpa batas, tanpa pemisahan. Segala sesuatu menjadi suci, karena engkau menjalaninya bersama Allah. Namun perjalanan ini belum selesai, karena setelah kehadiran, ada satu fase yang lebih dalam. Fase di mana hati tidak hanya hadir, tapi juga disembuhkan. Di mana luka-luka yang tersembunyi mulai dilepaskan. Di mana beban yang lama dipendam mulai luruh. Dan semua itu kembali terjadi melalui sesuatu yang sama, yang sederhana, yang selalu bersamamu, nafas. Dan di sanalah perjalanan ini akan membawamu menuju penyembuhan yang sejati, yang tidak datang dari luar, tapi dari dalam, dari nafas yang kini bukan lagi sekadar hidup, tapi menjadi jalan pulang. Kini, perjalanan ini tidak lagi hanya tentang memahami atau merasakan kehadiran, tapi tentang sesuatu yang lebih dalam, tentang penyembuhan. Karena jauh di dalam diri setiap manusia, ada luka. Luka yang tidak terlihat, luka yang tidak bisa disentuh oleh tangan, luka yang tidak selalu bisa dijelaskan dengan kata. Luka dari kehilangan, luka dari harapan yang tak terpenuhi, luka dari kesalahan masa lalu, dan luka dari rasa jauh dari Allah. Semua itu tersimpan, diam, di dalam dada. Menjadi berat, menjadi gelap, dan seringkali membuat hidup terasa sempit, walau dunia terbentang luas. Namun, di balik semua itu, ada satu pintu yang selalu terbuka. Pintu yang tidak pernah tertutup, tidak pernah menjauh, tidak pernah menolak, yaitu nafasmu. Sesederhana itu, namun sedalam itu. Karena setiap kali engkau menarik nafas dengan kesadaran, sesungguhnya engkau sedang menerima rahmat. Bukan hanya udara, tapi kasih sayang yang masuk tanpa engkau sadari. Rahmat yang tidak bertanya, apakah engkau layak. Rahmat yang tetap datang, walau engkau sering lupa. Dan ketika engkau menghembuskannya, dengan keikhlasan, sesungguhnya engkau sedang melepaskan. Melepaskan beban, melepaskan luka, melepaskan semua yang selama ini kau genggam terlalu erat. Coba rasakan, tarik nafas perlahan, dan bayangkan bahwa yang masuk adalah ketenangan. Lalu hembuskan, dan biarkan semua kegelisahan keluar bersamanya. Lakukan dengan sadar, tanpa terburu, tanpa memaksa, dan engkau akan mulai merasakan sesuatu. Sebuah perubahan halus, yang tidak langsung terlihat, namun nyata. Karena penyembuhan sejati, tidak datang dari luar. Ia tumbuh dari dalam. Dari kesadaran, bahwa engkau tidak perlu memikul semuanya sendiri. Bahwa ada Allah, yang selalu hadir, bahkan dalam nafasmu. Dan ketika engkau mulai mempercayakan dirimu, pada setiap tarikan, dan setiap hembusan, perlahan, sesuatu dalam dirimu akan runtuh. Bukan tubuhmu, tapi egomu. Ego yang selama ini merasa harus kuat sendiri, ego yang merasa harus mengendalikan segalanya,
Ego yang takut kehilangan karena merasa memiliki. Dan disitulah perjalanan fana dimulai. Fana bukan berarti engkau hilang. Bukan berarti engkau lenyap dari dunia. Tapi hilangnya rasa aku. Hilangnya rasa memiliki. Hilangnya keyakinan bahwa engkau adalah pusat dari segalanya. Dalam setiap tarikan, engkau menyadari bahwa hidup ini bukan darimu. Dan dalam setiap hembusan, engkau mengakui bahwa semua akan kembali kepadanya. Perlahan, kata aku mulai melemah. Dan yang tersisa hanyalah kesadaran bahwa semua ini adalah kehendak Allah. Di titik ini, engkau tidak lagi berkata, aku bernafas, tapi engkau mulai merasakan Allah yang menggerakkan nafas ini. Engkau tidak lagi berkata, aku menjalani hidup, tapi engkau menyadari Allah yang menjalankan semuanya. Dan ketika kesadaran ini semakin dalam, hidupmu berubah. Engkau masih berjalan, masih berbicara, masih beraktivitas, namun tanpa beban kepemilikan, tanpa rasa harus menguasai, tanpa keinginan untuk mengendalikan. Engkau menjadi ringan, bukan karena masalah hilang, tapi karena engkau tidak lagi menahannya. Semua yang datang, engkau terima. Semua yang pergi, engkau lepaskan. Seperti nafas, yang tidak pernah menolak untuk masuk, dan tidak pernah menahan untuk keluar. Disinilah kepasrahan sejati lahir. Bukan kepasrahan yang lemah, bukan menyerah karena putus asa, tapi kepasrahan yang penuh cinta. Kepasrahan yang lahir dari pemahaman bahwa Allah lebih tahu, bahwa Allah lebih mengerti, bahwa segala yang terjadi tidak pernah sia-sia. Dan ketika engkau benar-benar pasrah, ada ketenangan yang datang. Ketenangan yang tidak bisa dijelaskan, yang tidak tergantung pada keadaan, yang tidak goyah oleh perubahan. Ketenangan, karena engkau tidak lagi melawan arus kehidupan. Engkau mengalir, seperti nafas, yang masuk dan keluar, tanpa perlawanan. Dan di titik ini, tauhid mencapai kedalaman yang baru. Bukan lagi sekadar keyakinan, tapi pengalaman. Engkau tidak hanya percaya bahwa Allah Maha Mengatur, tapi engkau melihatnya dalam setiap detik hidupmu, dalam setiap nafas, dalam setiap kejadian, dalam setiap rasa. Dan dari sanalah, cinta mulai tumbuh. Cinta yang tidak bergantung pada keadaan. Cinta yang tidak meminta balasan. Cinta yang hanya ingin dekat, karena engkau telah menemukan bahwa yang selama ini kau cari, ternyata selalu bersamamu, dalam nafasmu, dalam hidupmu, dalam dirimu. Namun perjalanan ini belum sampai pada akhirnya. Karena setelah fana, ada satu keadaan yang lebih halus, lebih dalam, lebih tenang, yaitu keheningan. Keheningan di mana engkau tidak lagi mencari, tidak lagi bertanya, tidak lagi berusaha memahami. Karena semuanya telah menjadi satu rasa. Dan di sanalah, nafasmu akan menjadi semakin halus, semakin lembut, seolah-olah hilang, namun justru disitulah, engkau benar-benar hidup. Dan perjalanan ini akan membawamu ke titik terakhir, di mana semua kembali, di mana nafas berhenti, namun kesadaran justru sempurna, menuju pulang, kepada Dia, pemilik segala nafas. Kini, perjalanan ini sampai pada satu titik, bukan titik akhir, tapi titik hening. Sebuah ruang, di mana semua pencarian berhenti. Bukan karena jawaban telah ditemukan dengan kata-kata, tapi karena hati telah mengenalnya tanpa kata. Keheningan, bukan sekadar tidak bersuara, bukan sekadar diam tanpa gerak, tapi keadaan di mana seluruh dirimu hadir sepenuhnya. Tanpa keinginan, tanpa penolakan, tanpa kegelisahan. Di dalam keheningan itu, nafasmu menjadi sangat halus. Begitu lembut, seolah-olah ia hampir tidak ada. Namun justru disitulah, engkau merasakan kehidupan dengan paling nyata. Tidak ada lagi jarak, tidak ada lagi pencarian, karena yang dicari telah menjadi rasa. Dan dalam keheningan itu, engkau mulai memahami mengapa para kekasih Allah begitu tenang. Mereka tidak berbeda darimu. Mereka juga bernafas, mereka juga hidup di dunia,
Namun ada satu hal yang berbeda. Nafas mereka tidak pernah kosong. Setiap tarikan adalah penyaksian. Setiap hembusan adalah penyerahan. Mereka tidak berzikir hanya dengan lisan, tapi dengan keberadaan. Dengan nafas yang terus mengalir, membawa namanya. Tanpa suara, tanpa gerakan yang terlihat, namun penuh dengan cahaya. Itulah sebabnya, ketika engkau berada di dekat mereka, engkau merasa tenang, bukan karena kata-kata mereka, tapi karena nafas mereka adalah doa. Doa yang hidup, doa yang tidak pernah terputus. Mereka telah sampai pada keadaan di mana tidak ada lagi pemisahan. Tidak ada lagi aku dan dia. Yang ada hanyalah kehadiran yang mengalir lembut dalam setiap detik kehidupan. Dan perjalanan ini sebenarnya mengajakmu menuju ke sana. Menuju keheningan, menuju kesatuan rasa, menuju keadaan di mana engkau tidak lagi berusaha mendekat, karena engkau sadar, dia tidak pernah jauh. Namun, di balik semua keindahan itu, ada satu momen yang pasti akan datang. Momen yang tidak bisa dihindari, tidak bisa ditunda, tidak bisa ditolak. Saat nafas itu berhenti, saat tarikan tidak lagi datang, dan hembusan terakhir keluar dari dadamu. Disitulah segala sesuatu menjadi jelas, bahwa selama ini nafas bukan milikmu. Ia hanyalah titipan, utusan setia yang datang dan pergi, membawa pesan dari Allah. Dan ketika tugasnya selesai, ia kembali, bukan sebagai kehilangan, tapi sebagai kepulangan. Bagi orang yang tidak menyadari, kematian terasa menakutkan, karena ia melihatnya sebagai akhir, sebagai perpisahan, sebagai kehampaan. Namun bagi mereka yang telah hidup dalam kesadaran nafas, kematian adalah pulang. Pulang kepada sumber, pulang kepada asal, pulang kepada dia yang selama ini mereka rasakan dalam setiap hembusan. Mereka tidak takut, karena mereka telah berlatih sepanjang hidupnya. Setiap hembusan yang mereka lepaskan adalah latihan untuk melepaskan dunia. Setiap tarikan yang mereka terima adalah izin untuk mengenal Allah lebih dalam. Maka ketika nafas terakhir datang, mereka tidak panik, mereka tidak gelisah, mereka tersenyum, karena mereka tahu, mereka sedang kembali. Bayangkan, jika sepanjang hidupmu, engkau bernafas dalam kesadaran. Jika setiap tarikanmu adalah Allah, dan setiap hembusanmu adalah Hu, maka nafas terakhirmu bukan sekadar akhir kehidupan, tapi zikir yang sempurna. Zikir yang tidak terputus, yang mengantarmu menuju kehadirannya. Di saat itu, dunia mungkin menangis, namun langit menyambut. Karena satu jiwa telah kembali dengan membawa kesadaran, dengan membawa cinta, dengan membawa tauhid yang hidup dalam nafasnya. Dan di sanalah, engkau akan memahami satu kebenaran yang paling dalam, bahwa hidup ini hanyalah jeda. Jeda antara dua nafas. Satu nafas saat engkau dilahirkan, dan satu nafas saat engkau kembali. Di antara keduanya adalah kesempatan. Kesempatan untuk mengenal, kesempatan untuk menyadari, kesempatan untuk kembali. Maka selama jeda itu masih ada, selama nafas itu masih mengalir, jangan sia-siakan. Jangan hidup dalam kelalaian. Jangan bernafas tanpa kesadaran. Karena setiap hela adalah panggilan, dan setiap hembusan adalah kesempatan untuk lebih dekat, untuk lebih sadar, untuk lebih mencintai. Hingga pada akhirnya, saat nafas terakhir itu datang, engkau tidak merasa kehilangan. Karena engkau tahu, yang berhenti hanyalah nafasmu, bukan cintamu kepadanya. Cinta itu akan tetap hidup, dalam cahaya, dalam keheningan, dalam kedamaian yang tidak berakhir. Maka bernafaslah dengan kesadaran. Tariklah dengan mengingatnya. Hembuskanlah dengan menyerahkan segalanya kepadanya. Hingga suatu saat, ketika nafas itu berhenti, engkau tidak berhenti hidup. Engkau hanya pulang kepada Dia, pemilik segala nafas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.